Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya akan mempresentasikan UTS Ulumul Quran. Perkenalkan saya Wilfa Salmi Khairi dari kelas KPI 2A. Nah, pada UTS kali ini ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada kodifikasi Al-Quran, dilanjutkan dengan asbabun nuzul dan klasifikasinya, hikmah pengulangan ayat Al-Quran, struktur bahasa Al-Quran, ilmu munasabat tentang mengenal studi relevansi Al-Quran, juga ilmu munasabat tentang memahami Al-Quran secara holistik. Kemudian di akhir nanti ada permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran, atau permisalan ini bisa disebut amsal ya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, bukan produk budaya ciptaan manusia, bukan pula kalamul bashar. Jadi memang semua isi di dalam Al-Quran, semua kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ini semua merupakan firman Allah dan bukan buatan daripada manusia. Nah, Al-Quran ini dinukilkan secara mutawatir, ada mata rantainya, jadi tidak terputus sanadnya. Jadi sudah bisa dipastikan dan bisa dijamin bahwa memang seluruh susunan kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan langsung dari Allah, tanpa ada yang dikurangi atau tanpa ada yang dilebihkan, karena memang dalam proses penurunannya ia memiliki sanad yang rantainya ini tidak terputus. Jadi artinya bisa dipertanggungjawabkan tentang siapa yang menerima wahyu, kemudian siapa yang um, menghafalkannya di awal-awal. Nah, ini memang jelas sanadnya sampai akhirnya kemudian Al-Quran itu dituliskan sehingga ia bisa sama dan bisa tidak berubah maknanya, baik dari zaman dahulu ketika ia baru diturunkan ataupun maupun sampai sekarang. Nah, jadi memang sudah terjamin Al-Quran ini tidak akan berubah. Kemudian kita akan bahas asbabun nuzul dan klasifikasinya. Nah, apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul. Nah, menurut Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, beliau berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran yang kemudian menjadi penjelas hukum ketika peristiwa itu terjadi. Nah, jadi um, di beberapa ayat asbabun nuzul ini merupakan um, peristiwa atau kejadian yang dengan peristiwa ini, karena adanya kejadian ini maka turunlah ayat ini gitu. Jadi ada beberapa ayat yang memang dia turun karena ada kejadian sebelumnya, sehingga ayat ini menjadi misal pemecah masalah misalnya, atau menjadi solusi untuk kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, mengapa kita harus mempelajari asbabun nuzul? Dijelaskan oleh Imam Al-Wahidi, seseorang tidak akan mengetahui tafsir atau maksud dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Jadi kalau misalnya kita mau memahami Al-Quran, kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, maka kita tidak akan paham apa sih isi atau makna asli dari ayat tersebut, karena memang beberapa ayat kalau misalnya kita hanya melihat dari konteks terjemahannya saja, maka kurang sempurna maknanya atau bahkan bisa keliru. Tapi kalau misalnya kita pahami dari asbabun nuzulnya, kita pahami dari peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, maka menjadi sempurnalah tafsir yang kita pelajari. Kemudian juga ada klasifikasi asbabun nuzul. Nah, jadi di sini ada dua klasifikasi dalam asbabun nuzul. Yang pertama, kelompok ayat yang turun tanpa sebab. Yang kedua adalah kelompok ayat yang turun dengan sebab tertentu. Jadi ada ayat yang memang turun saja, maksudnya tanpa ada peristiwa yang melatar belakanginya, namun juga tidak sedikit ayat yang memang turun dia dengan peristiwa yang melatar belakanginya. Baik, kita lanjutkan kepada tentang pengulangan ayat dalam Al-Quran. Jadi kenapa ayat dalam Al-Quran itu ada yang diulang-ulang. Artinya ketika dia sudah disebutkan misalnya di surat Al-Baqarah, lalu kenapa dia disebutkan lagi di surat At-Taubah misalnya, atau kalau misalnya dalam surat Ar-Rahman banyak diulang
kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mengapa hal seperti ini perlu diulang gitu. Sedangkan semua sudah disampaikan gitu. Bukankah ini membuang-buang apa misalnya? Membuang-buang efektivitas kalimat? Oh tidak ya, karena memang pengulangan ayat sendiri di dalam Al-Qur'an memiliki makna tertentu. Yang pertama yaitu sebagai takkid atau penekanan yang menandakan ayat tersebut penting. Nah, jadi kenapa dia diulang-ulang? Karena memang Allah ingin menekankan di bagian tersebut kalau misalnya ayat ini penting. Jadi memang kita harus mengingatnya. Yang kedua, agar lebih meresap maknanya ke dalam hati manusia. Kemudian juga yang ketiga, pengulangan ayat juga untuk menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah Ta'ala. Kemudian memudahkan kita untuk memahami serta mengambil hikmahnya serta tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu. Yang terakhir, hikmahnya adalah pengulangan ayat juga untuk menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah Ta'ala. Jadi kenapa ayat di dalam Al-Quran itu diulang? Karena memang ada makna yang memang harus kita pahami lebih dibanding ayat-ayat lainnya. Artinya memang ini perlu diperhatikan lebih lanjut gitu. Contohnya tadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban yang ada di dalam surah Ar-Rahman. Betapa Allah ingin menekankan bahwa ayat ini begitu penting. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan gitu. Karena memang banyak manusia yang lalai terhadap nikmat yang Allah berikan. Itu merupakan contohan dari ayat yang diulang di dalam Al-Quran. Kemudian ada juga bab tentang pembahasan struktur bahasa Al-Quran. Nah, menurut Ibnu Katsir, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling banyak pemenuhan terhadap arti. Maka dari itu, menurut Ibnu Katsir, Allah menurunkan kitab terbaik dengan bahasa terbaik kepada utusan terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan duta malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril, di tempat terbaik di belahan bumi, dan memulai penurunannya pada bulan yang terbaik, yaitu Ramadan. Jadi Al-Quran ini sempurna dari segala sisinya. Ini dikutip dari tafsir Al-Quran Al-Azim dari Tayyibah yang merupakan pendapat dari Ibnu Katsir ya. Jadi kenapa bahasa Al-Quran ini dipilih dengan menggunakan bahasa Arab? Karena memang bahasa Arab ini sendiri memiliki makna yang luas. Jadi maknanya tidak sebatas hanya pada arti satu kata tersebut. Jadi dalam satu kata dia bisa memiliki banyak arti seperti itu. Kita lanjutkan ke ilmu munasabat, mengenal studi relevansi Al-Quran dan memahaminya secara holistik. Baik. Pengertian. Nah, munasabah ialah sebuah konsep di dalam ulumul Quran. Jadi dalam materi atau pelajaran ulumul Quran ada namanya konsep munasabah. Nah, konsep ini adalah konsep yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan ayat-ayat sebelum ya dengan ayat sesudahnya. Nah, antara ayat penutup dan ayat pembuka. Kemudian antara ayat dan nama surah yang menjadi tema sentralnya gitu. Jadi ini juga menyangkut dengan tadi kenapa kita harus memahami asbabun nuzul. Nah, supaya nih kita bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan. Nah, karena memang Al-Quran itu tidak terpaku hanya pada arti ayat dalam satu ayat tersebut, tapi bisa jadi dia ada sangkut pautnya dengan ayat-ayat sebelumnya atau bahkan di surat lain seperti itu. Kita akan melihat contoh pada potongan ayat di dalam surat At-Taubah ayat 5. Biasanya orang-orang cenderung mengutip tentang orang-orang yang yang melenceng, mengutip tentang bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Nah, kalau misalnya yang misalnya kita dalam media sosial TikTok, kalau misalnya yang di-share hanya kutipan ayat bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, maka otomatis orang-orang hanya akan melakukan pembunuhan di mana-mana, di mana musyrikin di sini diartikan sebagai non-Islam. Nah, maka orang akan menghalalkan bahwa oh tidak apa-apa kalau misalnya kita bertemu dengan orang musyrik, orang non-Islam, kemudian kita bunuh karena memang di Al-Quran dihalalkan. Padahal
sejatinya ada potongan ayat sebelumnya dan ada setelahnya. Nah, namun beberapa oknum biasanya hanya uh, menyebarluaskan tentang pertengahan ayat yang ia ingin sebarluaskan. Ini juga menjadi pegangan bagi para teroris biasanya. Nah, bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kemudian kepunglah dan intailah di tempat pengintaian. Tentu kalau misalnya kita hanya memahami konteks dari potongan kalimat, potongan arti dari ayat atau ayat 5, maka tentu tidak akan ada lagi orang non-Islam di muka bumi ini karena memang sudah dihalalkan untuk dibunuh. Nah, tapi kita harus perhatikan keseluruhan ayat, mulai dari ayat sebelumnya, kemudian setelahnya. Nah, sedangkan keseluruhan ayat dari surat At-Taubah ayat 5 ini adalah apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan arti keseluruhan dari surah At-Taubah ayat 5. Jadi tidak hanya bunuhlah orang-orang musyrikin, tapi ada kalimat sebelumnya. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, dan bahkan di ayat sebelumnya pun sudah disebutkan gitu. Uh, apa saja ciri-cirinya gitu tentang orang-orang yang bisa dibunuh ini. Begitu juga ada juga penjelasan setelah ayat At-Taubah ayat 5 ini masih berkaitan dengan uh, orang-orang musyrikin ini. Nah, kemudian setelah kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian, masih ada lanjutannya lagi. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Jadi kalau misalnya mereka mau bertaubat, tidak apa-apa. Allah akan bebaskan gitu. Tidak masalah dilepaskan karena memang Allah sebagaimana dalam potongan kalimat terakhirnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita sangat tidak diperkenankan, sangat tidak diperbolehkan untuk mengambil potongan ayat tanpa mengetahui maknanya. Ya, kita harus memperhatikan ayat sebelumnya mungkin yang menjelaskan tentang ayat setelahnya, atau begitu juga dengan ayat setelahnya yang menjelaskan tentang ayat sebelumnya, karena memang tidak luas dipahami ayat Al-Quran kalau misalnya hanya memperhatikan satu ayat saja. Maka dari itu kenapa tadi kita perlu mempelajari asbabun nuzul supaya tafsir yang kita pahami itu benar gitu. Jadi tidak salah arahnya. Baik, kita lanjutkan ke dalam permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas yang namanya ijaz, ya, ijaz Al-Quran. Ijaz itu apa sih? Nah, ilmu yang membahas keistimewaan Al-Quran yang menjadikan manusia tidak mampu menandinginya. Jadi kalau dalam bahasa lain itu ijaz ini sama dengan mukjizat, artinya tidak semua orang bisa mendapatkannya gitu. Nah, jenis-jenis ijaz dalam Al-Quran itu ada banyak sebenarnya, tapi kita akan bahas 3 di sini. Yang pertama ijaz bayani wa adabi, ini merupakan keistimewaan Al-Quran dari segi bahasa dan sastra. Jadi betapa indahnya bahasa dan sastra dalam Al-Quran sehingga tidak ada yang bisa menirunya. Ya, contohnya dalam surah Al-Fil. Nah, ada yang di dalam kisah ada seseorang pada zaman dahulu yang ingin menirukan surah Al-Fil ini, mencoba membuat tandingannya, namun ternyata tidak mampu karena memang ini merupakan firman Allah dan tidak ada yang bisa menirunya bahkan menandinginya. Nah, itu kalau misalnya kita lihat dari ijaz atau mukjizat bayani wa adabi. Jadi keistimewaan Al-Quran dari segi bahasa dan sastra. Kemudian ada ijaz al-islahi atau at-tashri'i. Ini merupakan mukjizat Al-Quran dilihat dari segi ajaran syariat yang dikandungnya. Jadi betapa detailnya, betapa dalamnya ajaran-ajaran syariat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian tidak ada yang bisa menandinginya, baik dari segi keadilannya misalnya, atau dari segi bagaimana hukum itu seharusnya berjalan, seperti itu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian, ijaz al-ilmi, jadi dari segi keilmiahan. Nah, jadi mukjizat Al-Quran dari segi keilmiahan. Betapa banyak sekarang kita temukan bahwa
uh, ilmiah, dunia sains atau ilmiah itu cocok dengan Al-Quran. Padahal sebelumnya tidak ada teknologi di zaman dahulu. Misalnya belum ada komputer di zaman dahulu atau belum ada mikroskop di zaman dahulu. Tapi sejatinya Al-Quran sudah membahas itu. Nah, betapa Al-Quran bisa diterima di dalam semua masa, pada semua masa, karena memang Al-Quran mengetahui masa depan, masa lalu, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, maupun masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, jadi memang banyak ilmiah yang pada saat itu sudah terbukti bahwa memang dia cocok dengan Al-Quran. Itu tandanya Al-Quran memang benar, dan kenapa ia benar, karena memang ia merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita bisa menambah wawasan kita dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.